Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga kita selalu sehat ya. Dan semoga bila ada yang sakit semoga lekas sembuh, dan yang sehat semoga selalu senantiasa sehat. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas A2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengujian obat herbal baru. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita kenalan terlebih dahulu ya. Karena ada pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kita kenalan terlebih dahulu. Walaupun kalian udah kenal ya nggak apa-apa ya. Anggota yang pertama itu ada Vivi Dika Pratama dengan NIM E245. Yang kedua ada Khairil Muna dengan NIM E246. Dan yang ketiga ada Ika Setianingsih dengan NIM E247. Yang keempat ada Argia Salsabila dengan NIM E248. Yang kelima ada Agustina Desta Pramesti dengan NIM E249. Yang keenam ada Mevilinda Destianti Putri dengan NIM E250. Dan yang terakhir ada saya Yeni Popiana dengan NIM E253. Baik, kita langsung saja ya ke materi yang pertama, yaitu materi tentang pengujian obat herbal baru. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih obat herbal baru itu apa gitu? Atau obat herbal itu apa gitu, mungkin ada yang tahu nggak? Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya tentang obat herbal itu apa gitu. Obat herbal itu merupakan obat yang berasal dari tanaman, dari hewan juga bisa, ataupun dari mineral. Dan obat herbal itu dia didefinisikan menjadi dua jenis, yaitu dapat berupa obat herbal tradisional dan juga dapat berupa obat herbal non-tradisional. Dan untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bahas obat ini di slide-slide berikutnya. Menurut Peraturan Kesehatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 mengenai formularium obat herbal asli Indonesia, yang dimaksudkan itu ada dua jenis, yaitu obat tradisional dan obat asli Indonesia. Obat tradisional adalah obat atau ramuan bahan obat yang berupa bahan dari tumbuhan, dari bahan hewan, atau juga bahkan dari bahan mineral, atau sediaan sarian atau yang sering kita sebut sebagai galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan atau telah dilestarikan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yaitu adalah pengertian dari obat tradisional ya. Yang sekarang adalah obat asli Indonesia. Apa sih obat asli Indonesia itu? Obat asli Indonesia adalah obat, tanaman obat ya, lebih tepatnya tanaman obat yang tumbuh dan dibudidayakan di tanah Indonesia dan dibudidayakan dan digunakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk tujuan kesehatan. Itu adalah pengertian dari herbal asli Indonesia yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor 6 tahun 2016. Untuk slide selanjutnya ada pengujian obat herbal. Pengujian obat herbal sendiri ada uji khasiat dan uji keamanan. Untuk uji khasiat ada uji praklinik dan uji klinik. Untuk uji keamanan ada uji toksisitas. Untuk uji praklinik sendiri pengertiannya adalah suatu pengujian yang dilakukan pada hewan coba dengan tujuan untuk menentukan keamanan dan khasiat suatu hewan uji secara ilmiah sebelum dilakukannya uji klinik. Untuk uji klinik sendiri pengertiannya adalah suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia, di mana sebelumnya telah dilakukan pada pengujian binatang atau uji praklinik. Untuk uji toksisitas, pengertiannya adalah untuk mendeteksi efek toksik. Untuk slide berikutnya ada pengelompokan obat bahan alam Indonesia. Yang pertama ada jamu. Jamu adalah obat tradisional di Indonesia yang menggunakan bahan alam atau ramuan dari alam, contohnya dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan sebagai pengobatan. Yang kedua ada obat herbal terstandar atau OHT. Pengertiannya adalah obat herbal yang telah dilakukan standarisasi dan uji praklinik. Yang ketiga ada fitofarmaka. Pengertiannya adalah obat herbal yang telah melalui uji klinik secara lengkap.
Selanjutnya, ada kriteria obat bahan alam Indonesia. Kriteria obat bahan alam yang pertama ada jamu. Jamu memiliki kriteria aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang kedua yaitu OHT. OHT yang sering kita sebut sebagai obat herbal terstandar memiliki kriteria aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinis dan telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Sedangkan fitofarmaka memiliki kriteria aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Selanjutnya, ini adalah contoh produk dari jamu yaitu tolak angin. Tolak angin memiliki komposisi funiculi fructus atau buah adas, isorai fructus atau kayu ules, Caryophylle folium yang disebut juga daun cengkeh, Zingiber rhizome atau yang sering kita sebut jahe, ada juga daun mint dan madu. Khasiat dari tolak angin itu sendiri adalah untuk demam, pusing, badan meriang, lemas, perut mual, kembung, sakit perut, mata berair, tenggorokan kering, dan merasa kedinginan. Lalu contoh produk obat herbal terstandar yaitu mastin. Mastin memiliki komposisi ekstrak kulit manggis. Khasiat dari mastin yaitu untuk antibakteri, anti tumor dan kanker, memelihara kesehatan kulit, memelihara kesehatan tubuh, sariawan, disentri, anti-aging, mengobati hipertensi, anti-obesitas, antivirus, antibiotik, dan anti jamur. Dan bisa juga untuk mengobati TBC. Fitofarmaka. Salah satu contoh dari fitofarmaka sendiri yaitu Tensigard. Tensigard sendiri memiliki komposisi ekstrak seledri 75% dan ekstrak kumis kucing. Khasiat dari Tensigard untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol 25%. Uji praklinik. Uji praklinik dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut merupakan suatu uji yang digunakan untuk meningkatkan toksisitas suatu zat yang tidak lebih dari 24 jam. Tujuan dilakukannya uji toksisitas akut adalah untuk menentukan bahaya pemaparan suatu zat secara akut. Selain itu, dapat juga digunakan untuk menentukan dosis yang menyebabkan kematian 50% pada hewan uji. Yang kedua yaitu uji toksisitas khusus. Uji toksisitas khusus yaitu suatu uji yang digunakan untuk mengetahui toksisitas bahan yang diduga dapat menimbulkan efek khusus seperti karsinogenik dan teratogenik. Uji toksisitas khusus sendiri juga dapat menimbulkan efek khusus pada hewan, contohnya seperti mengganggu perkembangan fetus di dalam kandungan. Bisa jadi jika bahan uji yang digunakan berdasarkan struktur kimia diduga potensial juga dapat mengakibatkan onkogenitas, sedangkan untuk bahan uji yang dalam pemakaian jangka panjang juga dapat menyebabkan kerusakan secara genetik pada hewan uji. Yang ketiga adalah uji in vitro. Uji in vitro merupakan suatu pengujian yang dilakukan di luar tubuh hewan percobaan. Uji toksisitas in vitro sendiri juga memiliki tujuan untuk meningkatkan tingkat ketoksikan suatu bahan uji yang menggunakan media bahan biologi tertentu yang merupakan subjek dari pengujian tersebut. Yang keempat adalah uji in vivo. Uji in vivo merupakan uji yang dilakukan pada hewan uji.
Uji toksisitas in vivo sendiri merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu zat atau bahan terhadap perubahan fungsi pada fisiologis maupun perubahan yang bersifat patologis pada organ vital dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu uji toksisitas subkronik. Uji toksisitas subkronik sendiri adalah uji yang digunakan untuk menentukan toksisitas dosis berulang. Tujuan dari pelaksanaan uji ini adalah untuk mengetahui adanya efek toksik setelah pemberian bahan uji secara berulang dalam jangka waktu tertentu, khususnya terhadap organ yang berfungsi vital di dalam tubuh hewan coba, serta untuk mempelajari efek kumulatif dari bahan hewan uji tersebut, bagaimana cara bekerjanya di dalam tubuh. Guna mengembangkan OHT menjadi fitofarmaka, dilakukan uji klinis dengan persyaratan empiris seperti standarisasi data, toksisitas, dan pengujian pada hewan uji. Ada fase dalam uji klinik, pada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase keempat. Yang pertama, fase 1 pada manusia sehat. Yang kedua, fase 2 pada 100-200 orang penderita. Yang ketiga, fase 3 sekitar 500 penderita. Fase 4, pengamatan pada obat yang dipasarkan. Uji toksisitas akut oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji yang diberikan secara oral dalam dosis tunggal atau dosis berulang yang diberikan dalam waktu 24 jam. Uji toksisitas subkronis oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan secara oral pada hewan. Uji selama sebagian umur hewan, tetapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan. Uji toksisitas kronis oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji secara berulang sampai seluruh umur hewan. Uji toksisitas kronis pada prinsipnya sama dengan uji toksisitas subkronis, tetapi sediaan uji diberikan selama tidak kurang dari 12 bulan. Uji teratogenisitas adalah suatu pengujian untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus yang terjadi karena pemberian sediaan uji selama masa pembentukan organ fetus atau masa organogenesis. Informasi tersebut meliputi abnormalitas bagian luar fetus atau morfologi, jaringan lunak, serta kerangka fetus. Uji sanitasi kulit adalah suatu pengujian untuk mengidentifikasi suatu zat yang berpotensi menyebabkan sanitasi kulit. Uji iritasi mata adalah suatu uji pada hewan uji atau kelinci albino untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada mata. Uji iritasi akut dermal adalah suatu uji pada hewan kelinci albino untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada dermal selama 3 menit sampai 4 jam. Uji iritasi mukosa vagina adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji sediaan uji yang kontak langsung dengan jaringan vagina dan tidak dapat diuji dengan cara lain. Uji toksisitas akut dermal adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemaparan suatu sediaan uji dalam sekali pemberian melalui rute dermal. Uji toksisitas subkronis dermal adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan melalui rute dermal pada hewan uji selama sebagian umur hewan, tetapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan. Oke, selanjutnya adalah penentuan uji toksisitas. Penentuan uji toksisitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pemilihan spesies hewan uji. Yang kedua, galur dan jumlah hewan. Yang ketiga, cara pemberian sediaan. Yang keempat, pemilihan dosis. Yang kelima, efek samping. Yang keenam, teknik dan prosedur pengujian. Dan yang terakhir, penanganan hewan selama percobaan. Oke, selanjutnya uji toksisitas juga memiliki ketentuan umum.
yang terdiri dari 13 hal. Yang pertama adalah sediaan uji, yang kedua penyiapan sediaan uji, yang ketiga dosis uji, yang keempat kelompok kontrol, yang kelima cara pemberian sediaan uji, yang keenam hewan uji, yang ketujuh kondisi ruangan dan pemeliharaan hewan uji, yang kedelapan cara pengorbanan hewan uji, yang kesembilan cara penandaan hewan uji, yang ke-10 ada cara memegang hewan uji, selanjutnya ada analisis data, kemudian ada pelaporan, dan yang terakhir ada ethical clearance. Sediaan uji sangat berpengaruh pada uji toksisitas. Sediaan uji yang digunakan harus larut atau tersuspensi dalam air atau larut dalam minyak. Dapat berupa tanaman, hewan, atau hasil sintesis organik. Oke, selanjutnya adalah penyiapan sediaan uji. Sediaan uji sangat beragam. Contohnya formulasi dalam media cair, campuran pada makanan, sediaan uji sampel tanaman, Simplicia obat. Oke, selanjutnya ada dosis uji. Dosis uji harus mencakup dosis yang setara dengan dosis lazim manusia atau dengan persyaratan tertentu dengan batas maksimum dosis tertinggi yang dapat diberikan pada hewan uji. Oke, selanjutnya ada kelompok kontrol. Pada setiap percobaan digunakan kelompok kontrol yang diberi pelarut atau pembawa sediaan uji, dan digunakan juga kelompok kontrol tanpa perlakuan tergantung dari jenis uji toksisitasnya. Oke, next ada cara pemberian sediaan uji. Pemberian sediaan uji dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada PO atau peroral, topikal, injeksi intravena, injeksi peritoneal, injeksi subkutan, injeksi intrakutan, inhalasi, atau melalui rektal, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada hewan uji. Pada prinsip jenis hewan yang digunakan untuk uji toksisitas harus dipertimbangkan berdasarkan sensitivitas, cara metabolisme sediaan uji yang serupa dengan manusia. Hewan yang digunakan harus sehat, asal jenis, galur, jenis kelamin, usia, dan berat badan harus jelas. Biasanya digunakan hewan muda dewasa dengan variasi bobot tidak lebih dari 20%. Baik, untuk selanjutnya mengenai ketentuan umum uji toksisitas, ada kondisi ruangan dan pemeliharaan hewan uji, di mana ruangan yang digunakan harus memenuhi persyaratan kelayakan untuk hewan uji, di mana suhu yang digunakan adalah 20-25 derajat Celcius, sedangkan kelembapan yang disarankan adalah 30-70 derajat Celcius, dan penerangan selama 12 jam dan kegelapan selama 12 jam. Baik, selanjutnya ada cara pengorbanan hewan uji. Yang pertama ada eutanasi, di mana hewan uji sebelum dikorbankan hendaknya dilakukan anestesi terlebih dahulu. Hewan uji dipegang secara hati-hati tanpa menimbulkan rasa sakit. Lalu dikorbankan dengan teknik khusus, di mana dilakukan di tempat yang dijaga sehingga tidak ada hewan hidup di sekitarnya. Yang kedua ada teknik pengorbanan hewan uji, di mana teknik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dislokasi leher, yaitu diperuntukkan untuk hewan uji kecil seperti mencit dan tikus. Yang kedua adalah cara anestesi secara inhalasi atau penyuntikan. Yang ketiga ada cara pengeluaran darah melalui vena jugularis atau arteri karotis. Baik, selanjutnya adalah penandaan hewan uji, di mana dilakukan dengan cara memberikan larutan pikrat 10% dalam alkohol. Penandaan ini bertujuan untuk memisahkan hewan uji satu dengan hewan uji lainnya. Baik, selanjutnya adalah cara memegang hewan uji yang baik dan benar. Cara yang memegang hewan uji yang baik dan benar sangat dianjurkan, karena ketika melakukan teknik yang salah dalam pemegangan hewan uji akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Contohnya, sediaan uji tidak masuk ke dalam lambung, namun malah masuk ke dalam paru-paru, sehingga mengakibatkan kematian pada hewan uji. Baik, selanjutnya ada analisis data. Data yang diperoleh dari uji toksisitas hendaknya dilakukan analisis sesuai dengan data statistik yang berlaku. Baik, selanjutnya adalah pelaporan. Setiap data atau informasi hendaknya dicatat dan didokumentasikan secara rinci dan skematis.
Data yang dicantumkan harus sesuai dengan cara yang telah ditetapkan pada masing-masing pedoman uji. Yang terakhir, ada ethical clearance. Pada setiap pengujian yang menggunakan hewan uji, hendaknya dilakukan ethical clearance dari komisi etik. Oke, next. Dalam pengedaran obat tradisional, OHT dan fitofarmaka harus memenuhi kriteria di bawah ini. Yang pertama, menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan atau khasiat. Yang kedua, dibuat sesuai dengan ketentuan tentang pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik atau cara pembuatan obat yang berlaku. Yang terakhir, penandaan berisi informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan obat tradisional, obat herbal standar, dan fitofarmaka secara tepat, rasional, aman, sesuai dengan hasil evaluasi dalam rangka pendaftaran. Baik, selanjutnya ada produk obat tradisional, OHT, dan fitofarmaka yang dilarang. Yang pertama adalah kandungannya. Kandungan yang dilarang, yang pertama ada bahan kimia hasil isolasi atau sintesis yang berkhasiat obat. Yang kedua, narkotik atau psikotropik. Yang ketiga, ada bahan yang dilarang seperti yang tercantum pada lampiran 14. Yang keempat, hewan atau tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada bentuk sediaan juga yang dilarang. Yang pertama ada intravaginal, yang kedua tetes mata, yang ketiga parenteral, dan yang terakhir suppositoria, kecuali untuk wasir. Oke, selanjutnya adalah obat tradisional, OHT, fitofarmaka dalam bentuk sediaan obat minum atau obat dalam tidak boleh mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tinktur yang pemakaiannya dengan cara pengenceran. Baik, berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan PPT ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, serta stay safe, stay healthy, and don't forget to be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.